Biasanya kalau ada kasus pembunuhan, kepolisian terutama detektif itu bakalan mencari tahu kenyataannya berdasarkan saksi dan juga bukti. Mereka bakalan melakukan investigasi dan biasanya di akhir investigasi ketahuan tuh siapa pelakunya, apa motifnya, dan juga apa buktinya. Tapi untuk true crime kali ini apa jadinya kalau ada seorang detektif yang berhasil menangkap seorang pelaku dari petunjuk yang diberikan oleh si korban yang sudah meninggal. Walaupun kisah nyata ini kesannya seperti dibuat-buat, tapi ini beneran terjadi. Dan kalau lo tonton video ini sampai habis, gue yakin deh lo pasti berpikiran, anjir, ini kasus aneh tapi seru banget. Nah, sebelum kita masuk ke detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tanggal 21 Februari 1977, tepatnya jam 9 malam, petugas pemadam kebakaran mendapat telepon dari sebuah unit apartemen. Di dalam telepon tersebut, ada pasangan suami istri yang menjelaskan bahwa di gedung apartemennya ini tercium bau asap yang menyengat. Pas Pak Sutri lihat gedung apartemennya, ini nggak ada tuh asap hitam kebakaran. Cuman karena khawatir, mereka menelepon petugas pemadam kebakaran meminta untuk datang untuk diperiksa. Pemadam kebakaran pun langsung menyanggupi permintaan ini dan langsung pergi ke apartemen yang berada di North Pine Grove nomor 2740 Chicago, Amerika Serikat. Pas pemadam kebakaran tiba di lokasi, ternyata bener tuh ada kebakaran di salah satu kamar yang ada di apartemen. Kelihatan tuh asap hitam ngebul keluar dari salah satu kamar. Mereka semua langsung bergegas tuh menuju kamar itu dan berusaha memadamkan apinya. Untungnya kebakaran di kamar apartemen ini yang diketahui nomor 15 itu tidaklah begitu besar. Petugas pemadam kebakarannya dengan cepat tuh berhasil memadamkan api. Begitu apinya sudah padam, petugas pemadam kebakaran menginvestigasi sekiranya sumber kebakarannya ini tuh dari mana. Pada saat itu petugas notice ada sesuatu yang janggal. Mereka melihat ada kasur gitu di ruangan keluarga. Begitu kasurnya diangkat, ternyata di balik kasurnya ada tumpukan baju-baju. Begitu tumpukan baju-baju ini diangkat, ternyata di balik baju-baju ini ada jenazah seorang wanita. Jenazahnya ini nantinya diketahui bernama Teresita Basa. Petugas pemadam kebakaran pada saat itu langsung menelepon polisi untuk meminta bantuan karena kondisinya jenazahnya Teresita ini. Para petugas ini semuanya yakin bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan. Diketahui ya, Teresita ditemukan dengan kondisi telanjang, pisau dapur menancap di dadanya, dan posisinya kayak ngangkang gitu, seakan-akan Teresita ini habis dilecehkan. Gak lama, polisi pun datang dan menetapkan kamar 15 sebagai TKP pembunuhan. Pada saat itu, ada seorang detektif yang bernama Joseph Stachula ditugaskan untuk menginvestigasi kasus pembunuhan terhadap Teresita. Singkat cerita, dari hasil investigasinya, Joseph itu mendapatkan beberapa petunjuk. Joseph bilang bahwa Teresita ini jelas-jelas dibunuh dan untuk meninggalkan jejak si pelaku, kamar apartemennya Teresita sengaja dibakar. Lalu dari hasil otopsi ya, walaupun jenazahnya Teresita ditemukan dalam kondisi telanjang dan dengan posisi yang ngangkang, tidak ditemukan tuh tanda-tanda kekerasan atau pelecehan. Di pintu apartemennya Teresita tidak ditemukan juga tuh jejak bahwa pintunya ini dibuka paksa, yang artinya besar kemungkinan Teresita ini kenal dengan si pelaku. Somehow Teresita kayak mempersilahkan pelaku masuk ke apartemen dan setelah itu sang pelaku membunuh Teresita. Hipotesa atau teori ini juga diperkuat oleh kesaksian temannya Teresita yang bernama Ruth Loeb. Dari kesaksiannya Ruth, dia bercerita bahwa pada malam itu beberapa saat sebelum Teresita ditemukan meninggal, Ruth sempat tuh telepon-teleponan dengan Teresita. Mereka ngobrol tuh selayaknya teman, ngegosip lah. Nah, pas lagi ngegosip ini, Teresita bercerita bahwa Teresita ini lagi santai aja sambil nungguin salah satu temannya yang bakalan datang. Ruth nanya tuh, wah siapa tuh? Gebetan baru kah? Atau pacar baru kah? Sayangnya Teresita cuma menjawab bahwa dia itu tuh cuma teman biasa yang ingin mampir aja. Gak penting lah
Alhasil, rincian mengenai orang misterius yang datang ke apartemennya Teresita ini menjadi tidak diketahui. Walaupun begitu, Detektif Joseph itu menemukan satu petunjuk yang menarik perhatiannya. Pada saat Detektif Joseph itu memeriksa meja makeupnya Teresita, dia menemukan sepotong kertas yang bertuliskan Get Theater Ticket for AS. Detektif Joseph ini kepo nih dengan sepotong kertas ini karena ada inisial AS-nya. Detektif Joseph ini kayak punya feeling bahwa AS ini adalah orang yang penting dalam kasus pembunuhan Teresita. Mau nggak mau, Joseph menginvestigasi lebih dalam lagi nih kehidupannya Teresita untuk mengetahui siapa di balik inisial AS. Investigasi pun berlanjut ke kehidupan pribadinya Teresita. Dari sini, Joseph menemukan beberapa informasi mengenai Teresita. Teresita dikabarkan lahir pada tahun 1929 di Filipina dan bermigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada saat dia merantau ke Amerika Serikat, tujuan dia waktu itu adalah ingin melanjutkan studi dalam bermusik. Gak lama setelah dia melanjutkan studi musik, dia menemukan passion baru. Passion barunya ini adalah membantu dan merawat orang yang ada di sekitarnya. Gak lama, Teresita itu mengambil studi kesehatan jurusan terapi medis, lalu bekerja sebagai terapis di bagian pernafasan di rumah sakit Edgewater, Chicago, Amerika Serikat. Diketahui juga, walaupun orang tuanya Teresita ini merupakan orang yang cukup tajir ya, Teresita itu hidup dengan sederhana. Dia gak suka tuh hidup-hidup bermewah, dia sukanya hidup tenang dan no drama. Dia juga sering memberikan les piano gratis ke anak-anak tetangga sekitaran apartemen. Dia juga akrab dengan rekan kerjanya di rumah sakit Edgewater. Bisa dibilang ya, tidak ada tetangga atau rekan kerjanya yang membenci Teresita. Semua orang ngecap Teresita sebagai orang yang baik. Bahkan kaget dan heran gitu kalau ada orang yang tega membunuh Teresita. Detektif Joseph ini juga bingung, dari sekian banyak tetangga dan juga rekan kerja Teresita yang diinterview, gak ada tuh orang yang berinisial AS. Investigasi pun akhirnya buntu dan pada akhirnya pelaku dari kasus pembunuhan Teresita tidak kunjung juga terungkap. Lalu pada bulan Agustus tahun 1977, Detektif Joseph itu mendapatkan telepon yang terbilang sangat aneh. Pada saat itu, Joseph mendapat telepon dari seorang dokter yang bernama Dr. Chua. Di awal telepon, Dr. Chua ini bilang bahwa dia mempunyai petunjuk penting mengenai pembunuhan Teresita. Tapi Dr. Chua ini entah kenapa ya terdengar seperti bingung dan gak yakin juga dengan petunjuknya. Detektif Joseph lalu meyakinkan Dr. Chua bahwa petunjuk apapun itu, sekecil apapun itu, pastinya akan membantu investigasi kasus ini. Gak lama Dr. Chua ini kayak terdiam, lalu menarik nafasnya dan bilang, "Detektif Joseph, apakah kamu percaya dengan hantu?" Detektif Joseph ini kayak bingung dan bertanya lagi kayak, "What do you mean? Maksud lo apa?" Dr. Chua lalu menjawab, "Apa yang bakalan gua kasih tahu ini terdengar gak masuk akal. Maka dari itu kita mesti ketemu langsung dan ngobrol bareng." Detektif Joseph ini kayaknya agak-agak gimana ya, kayak agak ngeri-ngeri gitu loh. Ini kayaknya serius banget nih. Cuman ya udahlah. Detektif Joseph ini berusaha open-minded dengan segala kemungkinan dan pada akhirnya setuju tuh ketemuan dengan Dr. Chua. Singkat cerita, Detektif Joseph bertemu dengan Dr. Chua di rumahnya Dr. Chua. Pada saat itu, di hadapannya Detektif Joseph ada Dr. Chua dan juga istrinya yang bernama Remy. Remy ini ternyata diketahui merupakan rekan kerja Teresita, cuman mereka beda shift. Mereka emang saling kenal, cuman mereka nggak dekat. Kalaupun mereka ketemuan ya, saling paling-paling ya ngobrolin singkat mengenai urusan rumah sakit, itu pun juga pas pergantian shift aja. Pada saat itu mereka bertiga duduk bareng nih ya. Detektif Joseph lalu bertanya ke Dr. Chua, "Ya, apa petunjuknya Pak? Apa ini?" Dr. Chua dan Remy lalu kayak saling bertukar pandangan. Dan gak lama si Remy ini menjawab, "Selama 6 bulan terakhir entah bagaimana caranya aku sering melihat penampakan Teresita dan dia menitipkan sebuah pesan." Detektif Joseph ini kayak makin bingung. Gak lama Dr. Chua dan Remy itu menceritakan secara detail segala macam kejadian aneh yang selama 6 bulan terakhir mereka berdua alami. Gue mau lo siapin diri lo baik-baik karena ceritanya ini bener-bener ngeri, aneh, dan nyata banget.
Pada saat berita mengenai kasus pembunuhan dan meninggalnya Teresita ini tersebar, rumah sakit Edgewater tempat Teresita pernah bekerja ini sempat mengadakan acara bela sungkawa. Setelah prosesi bela sungkawa ini telah usai ya, untuk beberapa minggu kemudian, Remy yang seharusnya ganti-gantian shift dengan Teresita. Karena Teresita meninggal, mau gak mau, Remy itu mesti kerja double shift. Nah, pada suatu malam, Remy sempat beristirahat dulu tuh di sebuah ruangan khusus staf medis yang fungsinya untuk beristirahat. Di dalam ruangan ini ada semacam sofa bed, dapur kecil, minuman, makanan, TV, dan perabotan lainnya. Pas itu Remy memutuskan untuk rebahan dulu sebentar ya di sofa bed untuk tidur sekitar ya setengah jam aja. Baru beberapa menit Remy memejamkan matanya, tiba-tiba dia kebangun dan melek lagi. Tapi dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya. Remy bilang pada saat itu entah kenapa terbujur kaku di sofa bed seakan-akan ketindihan. Pas dia melirik ke samping sofa, dia melihat sosok penampakan wanita telanjang dengan pisau menancap di dadanya lagi berdiri. Remy di sini kaget sejadi-jadinya karena sosok yang ada di sampingnya ini adalah Teresita. Cuman dia nggak bisa bergerak karena dia lagi ketindihan. Gak lama Teresita ini kayak melayang gitu menuju pintu ruangan istirahat dan membanting pintunya. Pas pintunya kebanting, Remy mendadak kebangun dari tidur. Pada momen ini dia merinding sekaligus juga bingung. Yang tadi gua lihat itu mimpi atau emang beneran terjadi. Pas Remy pulang, dia ketemu tuh sama Dr. Chow, suaminya ya. Remy ini bercerita tentang kejadian tadi tuh. Cuman Dr. Chow yang notabene-nya seorang dokter yang berpikiran logis ya, dia kayak meremehkan ceritanya Remy. Dia kayak bilang, alah paling itu kamu cuman kecapean aja. Toh kamu kan double shift, lagi bela sungkawa, terus keinget dengan Teresita dan jadinya kamu ngehalu. Alhasil Remy pun kayak, ya juga ya, mungkin benar juga loh gitu. Mungkin gue kecapean kali ya. Hari-hari besoknya kehidupan Remy kembali normal. Remy yang tadinya double shift sekarang menjadi single shift layaknya seperti biasa karena udah ada nih orang baru yang menggantikan posisinya Teresita. Nah pas suatu malam Remy itu pulang ke rumah beres-beres, mandi dan sebagainya, terus bilang ke Dr. Chow kalau Remy ini mau tidur duluan karena kecapean. Dr. Chow yang masih di meja kerjanya mempersilahkan Remy untuk tidur dan yaudah deh Remy akhirnya masuk kamar lalu tidur. Beberapa jam kemudian, pas jam 1 malam, Dr. Chow itu masuk ke kamar dan berajak ingin tidur. Pas lagi mau tidur, dia melihat Remy kayak ngigo gitu, tapi ngigonya ini bikin merinding. Menurut kesaksian Dr. Chow, Remy ini kayak lagi menusuk-nusuk dadanya sambil juga bilang, kalung, kalung, kalung. Dr. Chow ini rada ngeri nih dengan pemandangan Remy yang bergelagat aneh. Dr. Chow itu sempat bangunin Remy, ini kayak, kamu kenapa? Kok ngigonya begitu? Tapi tetap aja Remy yang udah digoyang-goyangin dibangunin sama Dr. Chow itu gak bangun-bangun. Dia masih aja tuh kayak menusuk dadanya sambil bilang kalung, kalung, kalung. Dr. Chow lalu mengambil segelas air dingin lalu menyiram Remy. Remy pun langsung bangun kaget dan marah kayak apa-apaan nih? Kok basah semua? Dr. Chow lalu menjelaskan apa yang dia alami barusan dan di sini Remy menambahkan kalau pas dia tidur tadi dia mimpi ketemu dengan Teresita. Di dalam mimpinya Teresita ini juga bilang kalung, kalung, kalung. Mereka berdua pada malam itu tidur dengan perasaan bingung. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Untuk beberapa hari selanjutnya Dr. Chow dan Remy itu beraktivitas seperti biasa, normal aja. Sampai muncul lagi nih peristiwa yang aneh. Pada satu malam di bulan Agustus tahun 1977, mereka berdua lagi tidur tuh di kasur. Seperti biasa, Remy tidur duluan karena kecapean, sedangkan Dr. Chow ini lagi bengong aja tuh, nunggu di kasur menunggu ketiduran. Tiba-tiba Remy ini mendadak teriak histeris, sambil juga memukul dadanya gini ya. Dan pas itu Remy berteriak, Alan, Alan, Alan. Chow ini kaget, istri gue ini kenapa lagi nih? Dr. Chow berusaha membangunkan Remy tapi gak bangun-bangun. Dia langsung ngambil segelas air dingin lalu dia siram tuh ke wajahnya Remy. Remy mendadak batuk dan sesak napas gitu ya, kebasahan dan tersadarkan. Dr. Chow dengan super duper kebingungan ya nanya ke Remy, kamu kenapa lagi? Pas itu Remy bilang kalau dia lagi-lagi mimpi ketemu sama Teresita. Nah di dalam mimpinya Teresita bilang bahwa orang yang membunuh dirinya itu bernama Alan.
Dari berbagai macam kejadian ini, Dr. Chow dan Remy pada akhirnya menelpon Detektif Joseph dan menceritakan semua ini ke Detektif Joseph. Dr. Chow dan Remy ini bingung ya. Di satu sisi mereka tuh kayak tidak percaya kalau mereka digentayangi oleh Teresita. Tapi di satu sisi lain mereka kayak punya tanggung jawab gitu untuk menyampaikan peristiwa aneh ini ke Detektif Joseph. Detektif Joseph itu juga bingung mesti merespon apa cerita dari Dr. Chow dan Remy. Pada akhirnya Detektif Joseph ini berterima kasih atas cerita dari Dr. Chow dan Remy, lalu bilang bakalan menghubungi mereka berdua kalau ada orang yang bernama Alan di sekitaran circle-nya almarhum Teresita. Gak lama Detektif Joseph ini berpamitan dan pergi ke kantor polisi. Begitu sampai di kantor polisi, Detektif Joseph di satu sisi ini masih agak tidak percaya dengan ceritanya Dr. Chow dan Remy. Cuman di satu sisi lain dia masih kepo tuh dengan nama Alan. Ya udah deh, Detektif Joseph pada akhirnya iseng-iseng memeriksa tuh seluruh daftar nama dari orang-orang yang pernah bekerja atau yang sedang bekerja di rumah sakit Edgewater, Chicago. Pas itu Detektif Joseph ini tercengang karena ternyata di dalam daftar tersebut ada orang yang bernama Alan. Tepatnya adalah Alan Showery. Entah kenapa ya cerita dari Dr. Chow dan Remy walaupun terdengar kayak dibuat-buat, somehow sekarang menjadi masuk akal. Alan Showery ini kalau disingkat menjadi inisial, jadinya ya AS. Sama seperti sepotong kertas yang ada di meja make up-nya almarhum Teresita. Semua petunjuknya ini nyambung dan ujung dari petunjuknya ini adalah ya Alan Showery. Walaupun begitu, Detektif Joseph lagi-lagi mengalami suatu dilema. Dia udah dapat nih nama dari orang yang sekiranya bertanggung jawab atas kematian Teresita, yaitu Alan. Tapi Alan tidak semena-mena bisa dipanggil ke polisi. Detektif Joseph itu nggak bisa menginvestigasi Alan dengan alasan mimpi bertemu dengan Teresita. Detektif Joseph itu membutuhkan bukti yang konkret untuk membuka investigasi terhadap Alan. Pas itu Detektif Joseph ingat tuh dengan ceritanya si Remy yang pas lagi mimpi itu bilang kalung. Ya udah deh, Detektif Joseph pada akhirnya mencari tempat tinggalnya Alan dan menstalking terus tuh kemana Alan pergi. Singkat cerita, dari hasil stalkingnya, Detektif Joseph menemukan bahwa Alan ini tinggal bareng dengan pacarnya yang bernama Yanka. Pas Alan lagi kerja di rumah sakit ya, Detektif Joseph ini berkunjung ke apartemennya Alan dan pada saat itu dia disambut oleh Yanka. Pas Yanka membuka pintu, Detektif Joseph langsung notice dengan kalung yang digunakan oleh Yanka. Setelah Detektif Joseph memperkenalkan dirinya, dia langsung bertanya ke Yanka, apakah beberapa bulan terakhir Alan memberikan kamu perhiasan? Yanka menjawab, yes, dia beberapa bulan lalu memberikan aku kalung ini. Di sini Detektif Joseph ini kayak tersenyum dan bilang, sepertinya kamu dan Alan mesti ikut deh ke kantor polisi. Pada akhirnya, Yanka dan Alan datang ke kantor polisi untuk diinterogasi secara terpisah. Yanka diminta untuk melepas perhiasannya dan setelah itu Detektif Joseph meminta konfirmasi ke keluarganya Teresita. Hasilnya adalah benar banget, kalung yang dipakai Yanka adalah kalung yang dimiliki oleh almarhum Teresita. Keluarga Teresita bercerita bahwa kalungnya ini tadinya kepunyaan ibunya Teresita. Beberapa saat sebelum Teresita merantau ke Amerika Serikat, ibunya Teresita itu memberikan kalung ini kepada Teresita untuk dijadikan kenang-kenangan. Pas giliran Alan diinterogasi, dia ditanyain tuh alibinya apa pas di malam Teresita dibunuh. Alan menjelaskan bahwa dia memang sempat pergi ke apartemennya Teresita untuk memperbaiki TV. Tapi karena alat-alat yang Alan bawa ini tidak memadai, akhirnya Alan ini pulang lagi dan tidak kembali. Detektif Joseph lalu bertanya lagi kepada Alan, apakah kamu yang membunuh Teresita? Alan dengan cepat menjawab, no, gue tidak membunuh Teresita. Lalu Detektif Joseph dengan satu pertanyaan jitu bertanya kepada Alan, terus bisa nggak kamu jelasin bagaimana perhiasannya almarhum Teresita ini sampai ke lehernya pacar kamu? Alan pada saat itu tidak bisa menjawab dan setelah didesak berkali-kali, akhirnya Alan mengakui bahwa dialah yang membunuh Teresita.
Setelah diketahui lebih lanjut, ternyata Alan ini bekerja di rumah sakit yang sama dengan Teresita. Dia bekerja sebagai ahli maintenance alat-alat rumah sakit. Beberapa hari sebelum Teresita dibunuh, Teresita itu meminta bantuan Alan untuk memperbaiki TV-nya Teresita yang rusak. Alan pun menyanggupi permintaan Teresita dan mereka berdua janjian tuh ketemuan di apartemennya Teresita. Pas Teresita mempersilahkan Alan masuk, Alan notice bahwa Teresita menggunakan perhiasan berupa kalung yang kelihatannya mahal nih. Begitu Teresita balik badan dan menjelaskan permasalahan TV-nya, pada kesempatan tersebut Alan langsung mencekik Teresita sampai Teresita tidak sadarkan diri. Alan lalu mengambil pisau dapur dan menusuk jantungnya Teresita. Begitu Teresita sudah tidak bernyawa, Alan lalu menelanjangi Teresita, menimbunnya dengan baju-baju dan sebuah kasur. Pas itu Alan menggeledah apartemennya Teresita dan mengambil seluruh cash yang tersimpan di apartemennya Teresita. Ternyata walaupun Alan sudah menggeledah seluruh perabotan yang ada di rumahnya Teresita, uang cash yang dia temukan hanya berjumlah $30 atau sekitar 400 ribuan. Karena dirasa kurang, Alan mengambil perhiasannya Teresita. Nah, untuk menghapus jejaknya, Alan langsung menyalakan api dan membakar apartemennya Teresita. Alan lalu menutup ceritanya dengan bilang dia melakukan hal ini semua karena dia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dia juga sedang terdesak karena dia mesti membayar uang sewa apartemennya. Atas perbuatannya, hakim memutuskan untuk menghukum Alan dengan 14 tahun penjara. Walaupun begitu, karena Alan berkelakuan baik, sekitar 4 tahun kemudian pada bulan Juli tahun 1983, Alan dibebaskan dari penjara. Informasi terakhir yang gue dapatkan adalah pada tahun 2004, Alan diketahui hidup bebas di New York. Sedikit side notes dari kasusnya Teresita ini ya, banyak yang meragukan keabsahan mengenai kesaksian Dr. Chow dan Remy. Secara petunjuk yang menjadi kunci terpecahkannya kasus ini adalah cerita mereka berdua yang didatangi oleh almarhum Teresita. Di satu sisi kesaksian mereka berdua seakan-akan dibuat-buat, tapi di satu sisi lain kesaksian mereka menjadi kunci dari kasusnya Teresita. Menurut lo bagaimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadi adalah misteri dari seorang wanita yang memecahkan kasus pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Kalau sekiranya lo masih membutuhkan asupan horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini. Karena di situ gue ngebahas kasus-kasus berdasarkan kisah nyata yang tidak kalah juga seremnya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata selanjutnya. Good night.